Aceh melalui Badan Perencanaan dan juga Pembangunan Daerah Bapeda Aceh akan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun 2022. Musrembang kalinya berbeda dengan tahun-tahun yang liket akibat pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia. Tatap muka beralih menjadi virtual demi menjaga protokoler kesehatan dan juga amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang dilakukan oleh Bapeda ini terus berubah dari waktu ke waktu. Hal ini mengubah pola kerja sehingga apa yang dahulu bisa kini tidak bisa lagi dilakukan. Permendagri nomor 90 tahun 2019 telah disempurnakan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 yang memperjelas nomenklatur dan juga kewenangan untuk menghindari tumpang tindihnya pembangunan dan juga kejelasan dalam pengelolaan aset. Bapeda Aceh sendiri telah mengalami dinamika yang panjang terkait perencanaan pembangunan Aceh. Bapeda era Majid Ibrahim dananya sangat terbatas dengan sistem regulasi dan juga dokumen yang sederhana. Hal ini tentu berbeda dengan masa Ibrahim Hasan dan juga Samsudin Mahmud yang pendanaannya berbasis zonasi. Begitu juga masa berikutnya, yaitu masa otonomi sejak tahun 2008. Dengan UUPA yang didukung dana otsus berbeda pula pola perencanaannya akibat adanya kanun dana otsus. Bahkan perubahan terus terjadi ketika lahir e-planning, di mana perencanaan dipisahkan dengan penganggaran sejak tahun 2014. Kini lahir pula e-budgeting atau SIPD yang menuntut integrasi perencanaan dan juga penganggaran. Siklus perubahan itu mengharuskan menghilangkan semua khayalan kemudahan pengelolaan pembangunan sehingga dapat memastikan semua perencanaan dan juga penganggaran senantiasa tepat waktu, siap saji, tidak cacat dalam kandungan, bebas temuan, dan lebih utama bermanfaat bagi 5,2 juta rakyat Aceh. Selama ini, karena abai dalam perencanaan dan juga penganggaran, akibatnya kritik datang bertubi-tubi. Pemerintah Aceh terus diposisikan gagal mengelola dana otsus untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Sekalipun ragam penjelasan bisa disampaikan, namun struktur perekonomian Aceh belum kuat yang membuat investasi belum tumbuh. Otomatis, bukti kesejahteraan belum nyata ada di depan mata, ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda. Namun, mau tidak mau, saat ini pemerintah Aceh harus mengakhiri penyakit seharusnya, semestinya, pokoknya, atau petamong dile entruk tapi ketema. Perencanaan selalu diawali dengan dawa-dawi non-teknis dan tuo substansi. Akibatnya, meski pengesahan APBA sudah tepat waktu, namun penyakit revisi tunggu APBA perubahan, dokumen belum selesai, dan lainnya membuat jadwal jadi molor. Taktuk terlambat sehingga putus kontrak yang akhirnya juga muncul masalah yang tidak fungsional dan terbengkalai. Perlunya koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan merupakan suatu keharusan agar terciptanya sinergitas dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan program prioritas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Program tahunan harus difokuskan dan mengacu pada pencapaian target RPJM yang diregulasikan melalui kanun. Mari kita wujudkan perencanaan dan juga penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk para pejabat. Ini hanya dapat diwujudkan dengan daya dukung yang jelas dan terang, legalitas usulan yang sah dan meyakinkan, serta prioritas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kabupaten kota dengan pemerintah Aceh harus satu persepsi, mewujudkan Aceh hebat, insya Allah.